hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita hari ini, namun sebelumnya kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang kami kenal dan sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap hari yang kami lalui hingga kami bisa sampai pada hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, agar kami semakin akrab dengan Engkau lewat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya dijelaskan bagaimana Tuhan marah terhadap umat pilihannya bangsa Israel karena menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak lagi setia dan berpaling menyembah Allah lain. Pemimpin-pemimpin Israel maupun umatnya sendiri telah jatuh ke dalam ketamakan, penindasan terhadap sesama, dan sebagainya. Kehidupan umat Israel tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan yang sejati. Kemakmuran dan kesejahteraan telah membuat mereka lupa diri dan lupa Tuhan. Keadaan inilah yang mengantar umat Israel terbuang ke tanah Babel. Dengan kata lain, Tuhan sendirilah yang membuang mereka ke tanah Babel oleh karena dosa dan pelanggaran mereka yang mereka lakukan. Itulah hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka. Mereka menjadi budak di tanah Babel dan tenaga mereka diperas sehingga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Di saat-saat seperti inilah umat Tuhan rindu akan penghiburan dan penerimaan kembali oleh Tuhan. Kehidupan yang mereka alami di tanah Babel sangat menyakitkan dan benar-benar membuat mereka menderita. Tetapi apakah pengharapan umat Tuhan dijawab oleh Tuhan? Tentu, tapi dengan catatan mereka harus bertobat dan mengakui perbuatan mereka yang mengecewakan hati Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam Yesaya 57 ayat 14 dikatakan, "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku." Umat Tuhan tersandung oleh karena perbuatan mereka sendiri, dan kini batu sandungan itu harus diangkat dan dibuang. Mengapa? Karena tanpa pengakuan kesalahan dan pertobatan, maka pengampunan tidak akan didapatkan. Dengan pengampunan, maka ada kehidupan baru. Apa yang dialami oleh bangsa Israel selama masa pembuangan di tanah Babel menjadi renungan buat kita. Ternyata penderitaan yang kita alami bukan semata-mata karena keterbatasan dan ketidakcukupan dalam kebutuhan manusia, tetapi penderitaan kerap kali sebagai buah dari kemakmuran yang tidak disikapi dengan baik.
Kita berpikir bahwa dengan kemakmuran segala sesuatu dapat kita raih. Tuhan menjadi yang sekunder, bukan lagi yang utama di dalam menjalani kehidupan ini. Hidup yang mapan bisa membuat kita lupa diri, lupa sesama, bahkan lupa Tuhan. Kita merasa bahwa segala sesuatu bisa kita dapatkan dan keberhasilan yang kita raih semata-mata hanya karena kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa tidak selamanya kita mampu hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang badai kehidupan datang menghampiri kita sehingga kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita lupa bahwa keberhasilan yang kita peroleh itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jabatan yang dipercayakan kepada kita kerap kali menjadi sumber untuk mengambil keuntungan buat kita sendiri dan untuk menindas orang lain, bukan untuk melayani orang lain. Karakter kita juga bisa berubah, yang dulunya baik bisa menjadi buruk karena kesejahteraan dan kemakmuran yang kita peroleh. Kita tidak lagi menghitung berkat Tuhan yang kita terima, tetapi menjadi lupa sumber berkat kita, yaitu Tuhan pemilik segala sesuatu. Mungkin Anda sedang terpuruk dan hilang harapan akibat kelalaian karena melupakan Tuhan. Saat ini hati kita sedang sedih oleh akibat tindakan kita yang mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami cobaan gangguan kesehatan karena pola hidup kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita kembali. Tuhan hanya menginginkan pertobatan kita dan siap dibentuk menjadi manusia baru. Tinggalkan segala dosa yang menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dari dosa-dosanya. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan berwarna putih seperti kain bulu domba. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan firman yang Engkau taburkan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami memohon Tuhan agar Engkau melindungi kehidupan kami. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, terlebih pada saat ini, di saat kami sedang menghadapi gangguan kesehatan oleh ancaman virus COVID-19. Engkaulah Tuhan yang menutup bungkus kami, sehingga kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dan berkati kami dalam setiap usaha kami dan pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.